Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, aku Giska. Kembali lagi sama aku. Nah, di sini saya akan membahas tentang blueprint penilaian atau yang sering disebut juga cetak biru penilaian. Nah, blueprint ini kenapa sih ya kita harus membahas ini? Nah, karena dia merupakan salah satu konsep penting yang dikuasai oleh setiap pendidik karena yang menjadi fondasi dalam merancang instrumen evaluasi yang adil, valid, dan terstruktur seperti itu. Nah, mari kita mulai. Baik, pengertian blueprint. Apa itu blueprint penilaian? Nah, menurut Uniswa tahun 2019, blueprint penilaian adalah sebuah rencana yang secara eksplisit menghubungkan hasil dan strategi penilaian yang berfungsi sebagai peta untuk menyusun instrumen penilaian. Sederhananya, blueprint adalah panduan yang tertulis yang memastikan setiap soal atau instrumen penilaian yang kita buat itu benar-benar tepat sasaran. Nah, blueprint juga itu bisa membantu tiga pertanyaan kunci, yaitu pertama, apa yang akan dinilai? Yang kedua, bagaimana ya cara menilainya? Dan yang ketiga, seberapa banyak sih soal atau instrumen yang dibutuhkan? Nah, tanpa blueprint, penilaian itu sering kali menjadi tidak terarah. Soal bisa tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, terlalu mudah, atau terlalu sulit. Oleh karena itu, blueprint sangat penting untuk kita pelajari. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi dari blueprint penelitian. Nah, ada 5 fungsi yang harus kita pahami nih teman-teman. Pertama, blueprint itu memastikan keselarasan antara tujuan penilaian dengan instrumen penilaian. Artinya, apa yang diajarkan di kelas harus sama dengan apa yang diukur dalam penilaian. Kedua, blueprint itu membantu mengorganisasi materi secara sistematis. Nah, punya soal menjadi lebih terstruktur dan tidak asal-asalan. Tiga, blueprint juga membantu menjaga keseimbangan tingkat kesulitan soal. Kita tidak boleh hanya terdiri dari hafalan semata, tetapi juga harus mencakup pemahaman, penerapan, hingga kemampuan berpikir tinggi yang disebut HOTS, atau High Order Thinking Skills. Keempat, blueprint itu juga meningkatkan kualitas penilaian, karena setiap soal dibuat berdasarkan indikator yang jelas sehingga hasil penilaian menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Kelima, blueprint berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan blueprint assessment secara keseluruhan, mulai dari tingkat kursus sampai tingkat pembelajaran. Sebuah blueprint nih yang baik itu terdiri dari 7 komponen utama. Komponen pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah dasar utama dalam menyusun blueprint. Dia harus jelas dan terukur, kita sesuai dengan capaian pembelajaran. Contoh. Oke, lalu lanjut. Tadi kan komponen 1 tujuan pembelajaran. Nah, adalah dasar utama dalam menyusun tujuannya tuh harus jelas dan terukur gitu, sesuai dengan capaian pembelajaran, lulusan atau CPL. Contohnya mahasiswa mampu menuliskan pengertian blueprint. Ini komponen kedua, yaitu indikator pembelajaran. Nah, indikator adalah kemampuan yang spesifik yang harus dimiliki peserta didik yang dapat diamati dan diukur. Lalu komponen 3 ada materi. Menentukan isi atau topik yang akan diujikan harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat ada level kognitif. Mengacu pada taksonomi Bloom, revisi dari level 1 C1 sampai C6. Jangan hanya pada fokus hafalan, sertakan juga soal-soal di level C4 sampai C6. Dan komponen 5 yaitu bentuk soal atau instrumen bisa berupa pilihan ganda, uraian, tes lisan, atau penilaian kontes seperti observasi, portofolio, dan rubrik penilaian. Dan ada komponen 6 jumlah dan nomor soal, di mana menentukan distribusi soal secara proporsional agar setiap indikator terwakili dengan baik. Kemudian komponen 7 yaitu bobot atau alokasi waktu, yaitu menentukan bobot skor untuk setiap soal sesuai tingkat kesulitan dan alokasi waktu pelaksanaan penilaian. Oke, baik. Lalu bagaimana cara menyusun blueprint penilaian? Ada 7 langkah sistematis yang dapat diikuti. Langkah yang pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Langkah kedua, terus indikator spesifik yang dapat diamati. Kemudian langkah 3, tentukan materi yang akan diujikan sesuai dengan indikator. Langkah 4, tentukan level kognitif. Ingat, jangan hanya fokus pada satu hafalan, tetapi juga sertakan kemampuan berpikir tingkat tinggi dari C4 sampai C6. Yang kelima adalah pilih bentuk soal yang paling sesuai untuk mengukur indikator yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu tentukan jumlah soal dan distribusi secara proporsional agar setiap indikator terwakili. Lalu langkah yang ketujuh, menentukan bobot skor dan alokasi waktu sesuai dengan tingkat kesulitan dan kompetisi diukur. Nah, 7 langkah ini harus dilakukan secara berurutan dan sistematis agar blueprint dapat dihasilkan dengan efektif. Nah,
Kemudian untuk lebih memahami konsep ini, mari kita lihat contoh nyata atau penilaian untuk ini dengan topik penilaian ya. Misalnya ada 15 soal, 3 soal pertama itu menggunakan bentuk penjada dengan level kualitatif C2 sampai itu tuh bunyinya memahami masing-masing atau materi pengertian fungsi dan komponen blueprint. Solusi keempat menggunakan bentuk uraian dengan level C3 menerapkan di mana mahasiswa diminta menyusun blueprint sederhana dengan bobot 5 poin. Yang kelima yaitu bentuk uraian nomor level C4 menganalisis dengan bobot lebih tinggi yaitu 6 poin. Nah, total ada 9 soal dengan total bobot 18. Di contoh ini kita bisa lihat bagaimana blueprint membantu menyusun soal secara struktur dengan distribusi proporsional. Diketahui bahwa blueprint tidak hanya digunakan untuk tes saja, tetapi juga untuk penilaian non-tes. Untuk penilaian tes kita pakai pilihan ganda, uraian, dan tersisa kan. Dengan untuk non-tes, blueprint membantu membuat rubrik penilaian, berobservasi atau portofolio secara terukur. Karena pilihan pembelajaran sudah mewajibkan dosen menggunakan teknik penilaian yang mencakup observasi, partisipasi, unjuk ganda, tertulis, dan sebagainya sebelum bisa dirancang dengan baik menggunakan blueprint. Nah, dalam menyusun blueprint ada 5 prinsip penilaian yang harus diperhatikan. Yang pertama ada prinsip edukatif. Penilaian harus memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki cara belajar mereka. Yang kedua, prinsip otentik. Penilaian harus berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil yang benar-benar mencerminkan kemampuan asli mahasiswanya. Lalu ada prinsip objektif. Penilaian didasarkan pada standar yang disepakati bersama, bebas dari prinsip subjektivitas. Kemudian ada prinsip akuntabel, di mana dilaksanakan sesuai prosedur dan kriteria yang jelas yang sudah disepakati sejak awal perkuliahan. Nah, prinsip transparan, prosedur dan hasil penilaian dapat diakses dan diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Kemudian, baik kita telah sampai di titik penutup. Jadi kesimpulannya adalah blueprint adalah peta penting dalam merancang instrumen evaluasi pembelajaran. Dengan blueprint, kita dapat memastikan 3 hal yang penting, yaitu setiap soal memiliki tujuan yang jelas, setiap indikator terukur dengan tepat, dan hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik. Blueprint menjaga keselarasan antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen, sehingga penilaian yang adil, objektif, valid, dan terukur. Demikian pemaparan saya mengenai blueprint penilaian. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.